Halo sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kebetulan kemarin aku lihat beberapa komentar kalian yang bilang suka dengan pertarungan antar wanita, juga film tentang wanita-wanita tangguh. Nah, ada loh sebuah film yang menceritakan tentang karakter wanita-wanita tangguh yang berjudul Dead or Alive. Kalau zaman sekarang kalian taunya serian film Hunger Games, film ini lebih duluan mengangkat tema yang sama loh, namun bedanya di sini tidak terdapat banyak adegan berdarah seperti di Hunger Games, namun lebih kepada teknik bela diri dan wrestling alias gulat. Ditambah lagi karakter pemain ini semuanya diangkat dari karakter game loh. Nah, di film ini mereka semua dikumpulkan sebagai orang-orang yang hebat dalam teknik bela diri. Diundanglah mereka dalam sebuah kontes yang bernama Dead or Alive. Namun ternyata ada rahasia dan catatan hitam loh di balik terciptanya game ini. Penasaran dengan ceritanya? Simak videonya sampai habis ya. Scene berawal dengan diperkenalkannya satu persatu tokoh-tokoh kita. Dimulai dari Jepang, ini adalah Princess Kasumi. Ini adalah salah satu orang kepercayaannya yang merupakan teman kakaknya juga. Pria ini bernama Hayabusa. Putri Kasumi memiliki seorang kakak laki-laki yang mengikuti pertarungan Dead or Alive. Namun diberitahukan kalau jasad kakaknya tidak ditemukan, dan itu membuat Kasumi tidak percaya bahwa kakaknya sudah meninggal. Putri Kasumi memutuskan untuk pergi mencari kakaknya, namun dia harus mengambil resikonya diasingkan sebagai seorang shinobi, karena dia dianggap sudah meninggalkan klannya. Kepergiannya sempat dihadang oleh para prajurit, termasuk oleh salah satu kaisar terbaik di klannya yang bernama Ayane. Kasumi mengatakan bahwa dia akan menemukan saudaranya Hayate. Walau bagaimanapun para prajurit ini memohon agar Kasumi tetap tinggal di kerajaan tersebut, dia dengan teknik ninjanya berhasil pergi kabur, melompat dengan indahnya dan terjun dari ketinggian. Namun ternyata dia sudah siap loh dengan segala sesuatu termasuk dengan hang glider ini. Tiba-tiba datang sebuah undangan dari games pertarungan Dead or Alive yang mengundangnya menjadi salah satu peserta. Scene berpindah pada perairan laut Cina Selatan di mana ada tokoh selanjutnya yang bernama Tina. Dia yang sedang asik berlibur di kapalnya tiba-tiba diganggu oleh bajak-bajakan laut. Sepertinya mereka ini sedikit meremehkan karena Tina seorang wanita. Namun ternyata kalian bisa melihat sendiri bagaimana pertarungan mereka. Satu wanita melawan banyak pria, namun Tina berhasil mengalahkan mereka semua. Tina merupakan salah satu pegulat yang handal loh, dan dia juga mendapatkan undangan dari games pertarungan Dead or Alive, Tina Superstar Pro Wrestler. Oke, scene selanjutnya berpindah kepada tokoh berikutnya. Ini adalah Christy yang mana dia adalah seorang pencuri ulung. Posisinya sekarang berada di Hong Kong di mana dia selesai mencuri dan ditangkap oleh polisi di hotelnya. Namun dengan gesitnya dan dengan teknik bela dirinya, dia mampu mengalihkan perhatian polisi ini dan mengalahkan mereka semua. Ada seseorang yang mengamatinya, dia adalah Max, teman rekan kerja samanya. Lalu Tina setelah itu pergi kabur dengan motor gedenya, dan dia mendapatkan undangan yang sama menuju kompetisi pertarungan Dead or Alive, Christy, Assassin, and Master Thief. Scene selanjutnya berpindah kepada Ayane yang sekarang berada di Jepang. Dia diperintahkan untuk membunuh shinobi yang dianggap mengkhianati klannya. Berarti dia diberikan misi untuk membunuh Putri Kasumi. Oke, ini adalah pesawat jet yang di dalamnya terdapat semua kontestan yang akan bertarung di dalam games Dead or Alive. Ini adalah pembawa acara mereka yang bernama Helena. Dia memberikan ucapan selamat datang kepada semua kontestan dan mengatakan bahwa pemenangnya akan mendapatkan hadiah 10 juta dolar. Ini adalah peserta lainnya, dan ini adalah Tina yang kita lihat di awal tadi bersama dengan ayahnya loh. Ya, ayahnya ini adalah juga seorang pegulat yang bernama Bass. Putri Kasumi yang merasa dirinya diikuti oleh Hayabusa, ternyata Hayabusa juga diundang loh dalam pertandingan ini. Begitupun dengan pria ini yang bernama Max, dia adalah rekan kerjasamanya Christy ketika mereka sama-sama mencuri. Setelahnya di layar terdapat presenter yang bernama Helena tadi. Dia mengatakan kalau semua kontestan diberikan parasut di bawah tempat duduk mereka masing-masing, dan titik pendaratan mereka adalah sebuah patung Buddha yang berada di pulau tersebut. Tanpa ragu dan ketakutan, Putri Kasumi loncat duluan dan disusul oleh kontestan yang lainnya. Ternyata Christy, Kasumi, dan Tina malah jatuh di tempat pendaratan yang salah. Padahal mereka sudah diperingatkan bahwa mereka harus sampai di titik pendaratan sebelum matahari tenggelam. Tidak ada tangga dan mereka harus bersaing satu sama lain untuk memanjat sampai ke atas. Jika mereka semua ingin sampai ke atas tepat waktu, maka mereka harus bekerja sama.
Dimulailah dengan melemparkan Christy untuk pertama kalinya ke atas. Setelahnya Christy meraihkan tangannya ke bawah pada Tina dan melemparkannya ke atas lagi. Lalu berikutnya Putri Kasumi. Namun ketika mereka meraih tangannya Christy, Putri Kasumi sempat terjatuh ke bawah dan diraih oleh Christy kembali dan terjadilah scene seperti ini. Sekilas Putri Kasumi melihat Ayane yang mengikutinya, lalu akhirnya mereka sampai ke atas sebelum matahari tenggelam. Di sana juga ada Max, rekannya Christy, dan mereka semua disambut oleh Helena yang mengatakan kalau mereka adalah rombongan terakhir yang sampai di titik pendaratan. Mereka diperlihatkan pada suatu lokasi yang merupakan arena tempat mereka akan bertanding satu sama lain. Mereka semua para kontestan diperkenalkan dengan tuan dari pemilik games ini yang bernama Dr. Victor Donovan. Donovan menyambut semua kontestan dan mengatakan kalau games ini adalah ciptaannya dan rekannya yang sudah meninggal, yang merupakan ayahnya Helena. Dan pada tahun ini, Helena yang sudah berumur 21 tahun, dia yang awalnya sebagai presenter, dia akan ikut serta dalam pertarungan Dead or Alive ini. Mereka semua menjalani tes fisik. Bess, ayahnya Tina, dan peserta lain bernama Levang dan Leon, Max, Hayabusa, dan Zack, lalu Kasumi, Tina, dan Christy. Asli loh, mereka ini cantik-cantik banget karena memang mereka itu adalah karakter dari game. Dan pria ini yang berkacamata, dia adalah operator dari game ini yang bernama Weatherby. Sepertinya dia menaruh rasa suka kepada Helena. Dia sudah mengumpulkan semua laporan diagnosa fisik dari semua kontestan dan melaporkannya kepada Donovan. Mereka semua juga disuntikan robot nano yang beredar di semua peredaran darah mereka, ya untuk memantau aktivitas dan ketahanan fisik mereka semua. Keesokan harinya, mereka mulai melatih fisik mereka satu persatu sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Lalu kita juga diperlihatkan pada sebuah scoreboard, di mana pertarungan bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan melawan siapapun. Dan siapapun yang akan menjadi lawan mereka akan muncul wajahnya di gelang mereka yang sudah dipasangkan. Mereka tidak diperbolehkan menggunakan senjata, mereka hanya boleh menggunakan fisik. Asli di sini benar-benar terlihat seperti game ya, Christy melawan John Lee. Begitupun dengan kontestan lainnya yang tidak disebutkan satu persatu namanya, namun mereka semua tetap terpantau di kamera ruang kontrol oleh Weatherby. Yang pertama masuk dalam perempat final bernama Bayman. Christy juga menang, lalu disusul oleh Helena. Disusul oleh Hayabusa dan Genfu yang masuk ke dalam perempat final. Putri Kasumi yang belum bertarung, dia diingatkan dengan masa lalunya ketika dulu dia belum mengetahui dan belum pandai dengan teknik ninja dan bela diri. Dia sempat diculik, lalu dia diselamatkan oleh kakaknya yang bernama Hayate. Ya, dia ingat dengan kakaknya karena kakaknya menghilang secara misterius dalam pertandingan ini. Itulah yang membuat dia penasaran dan memutuskan untuk ikut dalam pertandingan Dead or Alive ini. Kakaknya yang menyelamatkannya waktu diculik merupakan seorang ninja yang hebat dan dia juga diikut sertakan dalam pertandingan Dead or Alive. Dia disambut oleh Dr. Donovan yang mengatakan kalau dia mengagumi sosok Hayate. Dan dia juga yakin kalau adiknya Hayate ini, Putri Kasumi, memiliki kemampuan seperti kakaknya. Dr. Donovan mengatakan kalau kakaknya Kasumi yang bernama Hayate mati dari atas sini. Dia mati melawan Leon dan jasadnya tidak ditemukan sampai sekarang. Kasumi sempat melihat sosoknya Leon yang kekar seperti ini. Dia juga teringat kejadian sesaat ketika kakaknya hendak pergi. Ketika Kasumi sedang berendam, dia menyadari ada Hayabusa di depan sana. Ya, sepertinya Hayabusa tetap melindungi Kasumi meskipun sekarang mereka tidak berada di istana. Kasumi lalu menceritakan semuanya kepada Hayabusa dan dia meyakini bahwa kakaknya belum mati dan Donovanlah yang berbohong tentang kematian kakaknya. Keesokan harinya diperlihatkan scene di mana Christy dan Max yang merupakan partner dalam mencuri, mereka berencana untuk mencuri uang aset di dalam Dead or Alive ini yang bernilai 100 juta dolar. Sedangkan di ruang pantau, Weatherby dan Dr. Donovan mereka melihat data Kasumi yang dalam keadaan sangat kuat. Ya, maksudnya fisiknya dan kekuatannya terlihat berbeda ya dari yang lain. Kasumi dipasangkan untuk bertanding dengan Leon, yang mana dulu Leon katanya sudah membunuh kakaknya. Ketika Kasumi hendak bersiap, ternyata Ayane datang tiba-tiba hendak membunuhnya. Sempat terjadi pertarungan di antara mereka, namun Ayane kabur ketika Leon datang masuk untuk melakukan pertarungan dengan Kasumi. Kasumi yang terkejut ditambah lagi dengan fisiknya seorang perempuan, tentunya dia awalnya belum bisa melawan Leon. Lalu pertarungannya juga malah sampai menembus sebuah tembok di mana Christy dan Max sedang berduaan. Kasumi mulai menunjukkan kehebatannya. Itu membuat Leon tersudut dan membuat Christy terangguk-angguk mengakui kehebatan Kasumi.
Kasumi yang menyadari dia bisa mengalahkan Leon dengan secepat itu, dia pun menyimpulkan bahwa sebenarnya kakaknya tidak mati melawan Leon. Sudah 7 orang yang masuk ke dalam perempat final, dan tempat terakhir akan diperebutkan oleh pertandingan selanjutnya antara Best dan Tina. Itu adalah pertarungan antara ayah dan anak. Keesokan harinya, Tina dan Kasumi sedang berada di atas rakit, lalu tiba-tiba ayahnya dengan mengejutkan datang untuk mengajak putrinya bertarung. Mereka sepakat jika seseorang menyentuh air, maka orang itulah yang kalah. Ayahnya meloncat ke rakitnya Tina, dan dengan santainya kita bisa melihat Kasumi yang terbang ke atas di kincir-kincir air. Ya namanya aja dia juga ninja ya, dia memiliki tubuh ringan dan fleksibel. Sepertinya nama serangan ini ada ya, tapi aku lupa namanya. Ya buat kalian yang sering nonton World Wrestling Entertainment boleh komen ya di bawah. Dia sempat membuat ayahnya hampir terjatuh ke air. Lalu ada lagi gerakan berikutnya, suplex atau apalah itu namanya. Lalu setelahnya dia pun berhasil menendang ayahnya sampai masuk ke dalam air. Ayahnya tidak kecewa, malah dia ikut senang dengan putrinya yang menang. Berikutnya, cewek-cewek cantik yang tangguh ini melakukan pertandingan voli pantai. Christy bersama Helena melawan Tina dengan Kasumi. Sementara mereka bermain voli, Hayabusa berusaha untuk mencari informasi ke lab. Dengan kemampuannya ala-ala ninja yang hebat, Hayabusa berhasil menyingkirkan satu persatu pengawal yang berada di sana. Sementara itu, Kasumi yang hendak melakukan serve pada bola volinya, dia mendapati sebuah senjata ala ninja yang menempel di bola tersebut. Dia pergi berlari menemui seseorang, ternyata itu adalah Ayane. Mereka sempat bertarung, namun Kasumi mengatakan kalau mereka berdua memiliki tujuan yang sama. Kasumi hendak mencari tahu tentang kakaknya yang hilang, sedangkan Ayane adalah wanita yang juga mencintai Hayate. Sedangkan Hayabusa yang sedang berada di perjalanan untuk mencari informasi, dia malah ditahan loh. Sebenarnya siapa di balik semua ini yang merasa terancam dengan Hayabusa yang berusaha untuk menguak sesuatu? Berikutnya pertandingan antara Tina dan Zack. Mereka bertanding pada sebuah arena, dan kita sama-sama tahu ya kalau cewek lawan cowok itu sepertinya nggak seimbang, tetapi Tina di sini menunjukkan keahliannya. Mereka berdua bertarung, kadang Zack yang unggul, kadang Tina yang unggul. Sebenarnya aku nggak tega ya kalau cewek dalam sebuah pertandingan gulat malah diputar-putar dan dilempar seperti itu. Tetapi akhirnya Tina berhasil bangkit dan mengalahkan Zack. Ya inilah mereka, sportivitas tetap dijunjung tinggi. Pertandingan berikutnya adalah antara Christy dan Helena. Aku kalau melihat mereka berdua ini seolah-olah benar melihat karakter dalam game ya. Cantik, handal dalam kemampuan bela diri, dan memiliki fisik yang kuat. Agiataru ini. Meskipun mereka berdua sama-sama kuat, pada akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Christy. Ketika bertanding sebelumnya, Christy sempat melihat sebuah tato di bagian tengkuknya Helena, dan dengan kemampuan memorinya sebagai seorang pencuri ulung, dia pun melukiskan di sebuah kertas apa yang dia lihat di bagian tengkuk Helena sebelumnya. Terlihat seperti sebuah gambar dan kode. Lalu Christy pun melaporkannya kepada Max. Di bagian leaderboard terpampang 4 orang yang masuk semifinal, yaitu Kasumi, Hayabusa, Tina, dan Christy. Semenjak diumumkannya 4 orang yang masuk ke dalam semifinal itu, mereka tidak melihat Hayabusa sama sekali. Kasumi memutuskan untuk mencari Hayabusa, lalu Tina dan Christy menawarkan diri mereka untuk membantu Kasumi. Mereka pergi ke lantai 2 untuk mencari tahu di mana lab, dan dengan keisengan Christy, ternyata dia malah membuka sebuah pintu rahasia. Ternyata pergerakan mereka sudah dipantau loh oleh Donovan. Mereka pun masuk ke dalam sebuah ruangan. Mereka menemukan fakta bahwa mereka selama ini sudah dimata-matai. Ya melalui suntikan nanobot sebelumnya ya yang mengalir di dalam darah mereka. Lalu tiba-tiba pintu lainnya terbuka dan mereka melihat Hayabusa yang sedang pingsan. Ketika mereka berlari masuk ke sana, lalu pintu pun ditutup oleh Donovan. Sedangkan Helena yang tadinya kalah setelah bertanding, dia pun dihibur oleh Weatherby. Weatherby melaporkan dan mengatakan semuanya kepada Helena tentang proyek pertarungan Dead or Alive ini yang diciptakan oleh Dr. Donovan dan ayahnya Helena. Proyek ini sebenarnya tidak ditujukan untuk hal yang negatif. Pembicaraan mereka tidak sengaja sempat didengar oleh Weatherby. Walaupun ayah Helena sempat menentang kegiatan ini, namun dia tidak bisa menghentikannya karena pada malam itu dia sudah dibunuh oleh Donovan. Dr. Donovan yang memantau dari kamera, dia menyadari kalau Weatherby sudah membocorkan semuanya kepada Helena. Jadi dia menyuruh semua anak buahnya untuk menghentikan Helena dan Weatherby untuk masuk ke lab. Helena harus mengalahkan mereka semua karena Weatherby tidak bisa melakukan apa-apa. Ya baru disenggol aja dikit dia langsung jatuh ke semak-semak. Dengan kemampuan dan keahliannya memakai pedang samurai, Helena pun berhasil menyingkirkan mereka satu persatu. Setidaknya Weatherby sempat menyelamatkan Helena dengan 1 kali tinju,
Ya meskipun itu membuat tangannya sakit. Scene selanjutnya diperlihatkan 4 orang ini, mereka adalah kontestan terkuat yang masuk ke semifinal. Kasumi, Hayabusa, Tina, dan Christy. Mereka terikat dalam sebuah tabung, dan datanglah Donovan menyapa mereka semua. Ternyata Donovan menjadikan proyek Dead or Alive ini untuk mengumpulkan tenaga dan kemampuan mereka semua. Ya mereka yang unggul dalam fisik dan teknik dalam bertarung. Dengan melewati sebuah jalan rahasia, Weatherby membawa Helena ke suatu tempat, yaitu jalan rahasia menuju lab tempat ruang kontrol yang biasa Weatherby bekerja. Mereka juga diikuti oleh Max. Donovan mempresentasikan kepada mereka bagaimana kacamata ini bekerja. Alat yang berada di labor itu mengumpulkan semua tenaga yang ada pada 4 orang ini melalui nanobot yang sempat disuntikkan kepada mereka semua. Nanobot data uploading pun dilakukan untuk ditransferkan ke kacamata miliknya Donovan. Dengan proses transfer tersebut, Donovan sekarang bisa memiliki kemampuan mereka semua. Tidak hanya itu, kacamata itu juga bisa memprediksi sebuah serangan loh. Nah, setelah itulah Donovan mencoba untuk mengetes kekuatan kacamatanya dengan mengeluarkan seseorang yang akan menjadi lawannya. Ternyata itu adalah Hayate. Dialah kakaknya Kazumi yang kata orang dia sudah mati padahal dia sebenarnya masih hidup. Kazumi kaget, begitupun dengan Hayate yang keluar melihat adiknya berada di dalam kurungan. Agar mereka bisa dibebaskan, Donovan menantang Hayate untuk bertarung, dan terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Namun ternyata itu adalah gambaran yang dilihat oleh Donovan, yang merupakan prediksi yang dia lihat dari kacamatanya. Dan ketika mereka benar-benar bertarung setelah Donovan melihat prediksi tersebut di kacamatanya, Hayate pun bisa dikalahkan. Begitupun dengan titik lemah Hayate, dia pun lalu didorong oleh Donovan hingga dia hampir terjatuh ke bawah patung Buddha, namun ternyata dia diselamatkan oleh Ayane. Ayane tentunya sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan Hayate, pria yang dia cintai yang dia kira sudah mati. Sedangkan Max yang sudah menemukan sebuah ruang rahasia yang di depannya terdapat kunci berupa puzzle, dia mengatur pola gambar di depan pintu tersebut, akhirnya dia berhasil membukanya. Mereka malah melihat aktivitas Donovan yang berusaha untuk mengunggah data-data dari 4 orang ini. Donovan mengirimkan program tersebut kepada para pembeli di seluruh dunia. Dengan sekuat tenaga, Weatherby berusaha untuk mengutak-ngatik komputer yang ada di depannya dan dia pun berhasil menghentikan transmisi. Tidak lupa Weatherby juga melaporkan kegiatan Donovan ini kepada CIA. Donovan yang merasa terancam, dia pun berusaha untuk kabur dan menyuruh anak buahnya untuk mengambil uang di dalam brankas. Padahal Max sudah berhasil membuka brankas tersebut dan dia ketahuan oleh anak buahnya Donovan. Helena tentunya bergerak cepat, dia berusaha untuk menghentikan Donovan. Sampai terjadi pertarungan di antara mereka, namun Donovan tidak bisa mengalahkan Helena begitu saja. Karena kekuatan Helena tidak berada di dalam kacamata Donovan. Jadi Donovan tidak bisa memprediksi bagaimana gerakan Helena selanjutnya. Donovan yang berhasil kabur malah pergi ke ruang kontrol di mana Weatherby sedang bekerja. Saking kuatnya Donovan, serangannya kepada Weatherby malah membuat bagian keyboard menempel di jidatnya. Dia lalu mengambil data inti dari program Dead or Alive dan memukul Weatherby sampai pingsan. Setelahnya, Donovan mengaktifkan self-destruct, yang berarti itu adalah program penghancuran diri. Maksudnya yaitu program otomatis untuk menghancurkan satu sistem dari keseluruhan program Dead or Alive ini. Begitupun dengan tempat di mana Dead or Alive ini berada. Penghancuran akan terjadi dalam waktu 3 menit, jadi mereka semua hanya memiliki 3 menit tersisa untuk segera pergi dari tempat tersebut. Atau mereka akan hancur mati bersama bom yang meledak. Weatherby yang kembali tersadar, dia pun menekan tombol di keyboardnya untuk membuka kunci dari 4 orang tadi. Kunci tabung mereka pun semuanya terbuka dan mereka keluar melawan Donovan. Dia pun keluar dari ruangan tersebut sampailah mereka di bagian luar di dekat patung Buddha. Donovan melawan 4 orang wanita cantik ini. Donovan sempat hampir terjatuh loh sampai ke dasar jurang, namun dia masih berpegangan pada sebuah tangga bambu. Waktu tinggal 2 menit lagi tersisa, dan Weatherby yang berusaha untuk menghentikannya, ternyata program itu tidak bisa dihentikan. Ketika mereka sedang berkelahi, Tina yang hampir terjatuh diselamatkan oleh Kazumi. Namun mereka masih dalam posisi genting, lalu Donovan yang berada di tengah diserang oleh Helena dan Christy. Namun rantai-rantai itu bukannya membahayakan Donovan, malah membuat mereka berdua beradu dan ditendang dengan keras oleh Donovan dari tengah. Helena dan Christy pun terjatuh ke bawah, namun ternyata mereka diselamatkan oleh Ayane dan Hayate. Waktu kurang dari semenit lagi dan mereka berusaha untuk kabur. Ketika Donovan berusaha untuk menyelamatkan diri, kacamatanya malah terbuka dan terjatuh sia-sia.
Di saat genting gini, Max masih bisa-bisanya loh mengumpulkan uang yang akan dia curi. Ya tetapi dua orang lainnya ini yang masih waras, mereka pun menarik Max untuk kabur keluar. Setelahnya Donovan berusaha untuk menyelamatkan dirinya, namun ternyata dia diikuti oleh Hayate dan Hayate pun menyerangnya dari bawah. Serangan ninja itu benar-benar luar biasa ya, ketika dia diserang dari telapak kakinya itu membuat Donovan berhenti. Ditambah lagi dengan serangan Kazumi yang dengan gesitnya dia sampai ke atas dan mengeluarkan sebuah jarum seperti jarum akupuntur ya, dan menusukkan jarum tersebut tepat di tengkuknya Donovan. Lalu Donovan pun berhenti seketika, sehingga dia benar-benar dilumpuhkan. Waktu kurang dari 10 detik, Waterby, Max, dan Hayabusa berusaha untuk kabur melewati saluran pembuangan, sedangkan yang lainnya kabur dengan melompat ke jurang. Donovan tentunya mati karena ledakan, sedangkan yang lainnya akhirnya selamat jatuh ke air. Mereka memang sempat terpisah, namun Tina yang ditemukan oleh para bajak laut yang dia kenal sebelumnya pernah menyerangnya. Tina malah menggunakan kesempatan untuk mengambil perahu bajak laut tersebut. Dengan menggunakan perahu tersebut, dia pun akhirnya berhasil kembali bertemu dengan teman-teman yang lainnya. Pada akhirnya film ini berakhir bahagia ya. Walaupun film ini berjudul Dead or Alive, ini memang bukanlah pertarungan sampai mati. Ya kalau di Hunger Games kan semuanya harus mati ya, dan hanya ada satu pemenang. Film ini juga tidak menampakkan sisi berdarah-darah ya, namun lebih kepada memperlihatkan teknik mereka saat bela diri gulat dalam pertarungan. Dan inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa jaga kesehatan, karena Cici nggak sabar lagi buat bertemu dengan kalian di video alur cerita berikutnya. Bye-bye!